Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abel Putra Hardani, NIM 19011039. Saya di sini akan menjelaskan usaha-usaha apa saja yang cocok pada masa pandemi ini. Wabah pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap berbagai sektor di seluruh dunia, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Penurunan kemampuan perekonomian masyarakat membawa berbagai dampak dalam ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini tidak menjadi suatu halangan untuk dapat memulai bisnis baru. Ada 3 konsep dasar yang harus kita miliki sebelum memulai bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Di tengah kondisi seperti ini, sebaiknya kita memilih ide bisnis produk yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia akan laku di masyarakat. Bagi yang mau memenuhi produk, harus bisa memiliki produk mana yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dan produk mana yang memenuhannya hanya untuk gengsi semata. Yang kedua, sesuai kondisi usaha. Setelah itu, dalam memenuhi produk harus bisa menyesuaikan kondisi. Misalnya, dalam penjual makanan, membuka usaha restoran yang biasa makan di tempat jelas tidak akan laku. Maka produk harus dijual dengan bentuk lain. Misalnya, makanan yang bentuknya mudah dikirim bisa berbentuk makanan ringan yang dibungkus, ataupun bisa juga frozen food alias makanan beku. Yang ketiga, cash flow is king. Dalam memulai usaha, carilah produk yang modalnya kecil namun perputaran uangnya bagus, artinya keuntungan bisa cepat didapatkan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bisnis yang sangat cocok dijalankan pada saat wabah pandemi ini adalah bisnis kuliner homemade. Menurut saya, bisnis kuliner di tengah pandemi sangat recommended karena makanan merupakan kebutuhan pokok dan pada saat ini banyak yang enggan keluar rumah dengan memanfaatkan jasa antar pesanan akan lebih mendukung bisnis yang hendak dijalani. Yang pertama, riset dan analisis pasar. Ada 2 macam data, survei dan riset. Survei berarti terjun langsung ke lapangan serta kepada masyarakat maupun calon-calon pelanggan di daerah tertentu. Apa yang mereka sukai tentang produk, sementara riset dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Kedua, hasil riset ini nantinya dituangkan ke dalam analisis. Untuk memperkuatnya, ia menambahkan data riset.
bersumber dari hasil dokumentasi bisnis sebelumnya, video-video perkembangan bisnis di daerah perkotaan dan kampus, hasil survei pengusaha-pengusaha lain, sampai data-data tingkat konsumen masyarakat berdasarkan pemerintah setempat. Dari sini ia menemukan pola konsumen masyarakat, daya beli di suatu daerah, besaran pengeluaran atau tren produk. Yang kedua, pada saat ini daya beli masyarakat kian menurun diakibatkan wabah pandemi COVID-19. Selain itu, banyak pesaing-pesaing dari digital marketing yang cukup menjadi ancaman bagi kita para pembisnis baru. Hal ini dikarenakan pemanfaatan digital marketing menyebabkan modal yang dikeluarkan menjadi relatif sedikit. Banyaknya pesaing di pasar menuntut kita sebagai pelaku bisnis untuk selalu beraktivitas mengembangkan inovasi pada produk barang yang kita miliki agar poin unik pada produk kita menjadi pilihan konsumen. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.